Bismillah, baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya pada bab 2, yaitu tentang listrik statis. Yang bagian pertama itu muatan listrik. Nah, muatan listrik ini kamu sudah pelajari di bab sebelumnya. Ada juga muatan listrik ya, pengertiannya sudah kamu tahu. Nah, yang Ibu mau jelaskan di sini tentang muatan listrik itu ada dua macam atau ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif ya. Nah, ini ada sifatnya. Jadi kalau positif bertemu dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Kalau negatif ketemu negatif, juga akan tolak menolak. Bagaimana jika positif bertemu dengan negatif? Akan saling tarik menarik ya. Sama juga dengan manusia, perempuan dan laki-laki punya ketertarikan masing-masing sehingga mereka saling tertarik dan menikah ya, bukan pacaran. Jadi di dalam Islam juga sudah diajarkan, apalagi di dalam ilmu positif negatif. Yang berlawanan jenis akan tolak menolak, yang berlainan jenis akan tarik menarik. Jelas ya. Oke, kita lanjut di bagian B. Hukum kolom. Hukum kolom, pengertiannya bisa kamu baca di modul ya. Nah, persamaannya itu atau rumusnya adalah F sama dengan K. F ini gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. K ini konstanta, nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Q ini lambangnya muatan, kan? Kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Ini Q1, muatan yang satu dikalikan dengan muatan Q2 atau muatan yang kedua. Dibagi dengan jaraknya antara mereka berdua, R pangkat 2. Jadi dipangkatkan ya. Masing-masing bisa kalian lihat keterangannya dan satuannya di modul. Ibu akan jelaskan contohnya. Ini Ibu ambil contoh dari buku ya. Dua buah muatan masing-masing 0,5 mikrokolom dan 0,4 mikrokolom. Berjarak 3 cm satu sama lain. Jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kolom pangkat minus 2, maka gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah, tulis dulu diketahuinya ya apa saja. Muatan kan lambangnya Q ya, Q. Terserah mau pakai ini Q1, ini Q2, terserah. Ibu ambil Q1 yang pertama. Q1 sama dengan 0,5 mikro kolom. Q2 0,4 mikro kolom. Sedangkan di keterangan pada modul Ibu sudah tuliskan bahwa muatan itu satuannya kolom. Berarti kita harus ubah dulu ke satuan kolom, dari mikro ke kolom. Mikro ke kolom itu tinggal kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Jadi 0,5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini juga berarti 0,4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. R 3 cm diubah ke meter, jadinya 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. K konstanta Ibu sudah bilang nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Atau kalau tidak pakai per, C pangkat minus 2, sama saja. Oke, nah sudah diketahui, berarti kan yang ditanyakan adalah besar gaya, nilai F-nya. Berarti kita pakai rumus ini. Berarti F itu sama dengan K-nya K Q1 kali Q2 per R pangkat 2.
Jadi sama dengan K-nya ini masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 0,5 kali 10 pangkat minus 6 kali 0,4 kali 10 pangkat minus 6 per R ya. R-nya kan dipangkatkan 2 ini. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. 0,5 kali 0,4 ini ya, perhatikan pangkat dipangkatkan itu dikali aja. Jadi minus 2 kali 2 hasilnya minus 4 ya. Berarti ini di dalamnya dipangkatkan, terus pangkatnya sama-sama dikali. Jadi ini kalikan semua nih. 9 kali 0,5 kali 0,4. Di sini ada positif, ketemu ini negatif, ini negatif. Ingat, ini uangmu 9.000, kamu bayar utang 6.000, maka uangmu sisa 3. Ada lagi utang 6, berarti 3 dibayar utang 6, masih ada utang. Kalau masih ada kembalian berarti positif. 9 kali 5 kali 0,4. Jadi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 3 per 9 kali 10 pangkat minus 4. Kalau pangkatnya yang di bawah, ini kan per ya, yang di bawah, ini atas, ini bawah. Kalau pangkat yang di bagian bawah minus, nanti naik ke atas itu berubah jadi positif. Jadi ini naik ke atas ya. 1,8 kali 10 pangkat minus 3. Kalau minus berubah jadi plus 4. Utang 3, uang 4, berarti masih ada sisa uang 1.000. Berarti per 9. Berarti sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 1 kan? 10 pangkat 1 sama dengan 10 saja. Jadi 1,8 kali 10 18. 18 bagi 9 2 Newton. Oke, lanjut bagian C, medan listrik. Pengertiannya bisa kamu lihat di modul ya, sangat jelas. Medan itu berarti arah geraknya gaya listrik. Nah, ini medan rumusnya F dibagi dengan Q1. F kan kamu sudah tahu tadi rumusnya. Ini K Q1 per K Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Jadi kalau misalnya F ini ibu uraikan menjadi ini semuanya, terus dibagi Q1, berarti nanti Q1 sama Q ini, Q1 yang di F dibagi dengan Q1 di E berarti habis, maka sisa Q2 saja. Karena Q-nya nanti sisa sendiri saja dia, makanya E juga itu atau medan listrik sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi sisa 1 Q-nya. Jelas ya? Bisa pakai ini kalau diketahui gaya sama Q-nya. Bisa pakai ini kalau diketahui muatan sama R atau jaraknya. Jelas. Cara menghitungnya hampir sama dengan gaya listrik tadi atau hukum Coulomb. Nih seperti ini. Yang membedakan cuma di medan listrik mempunyai Q-nya atau muatannya itu cuma 1. Kalau tadi di hukum Coulomb Q-nya ada 2. Jelas ya, mirip ya. Yang berbeda cuma Q1-nya. Jadi nanti kalau ada soal sudah bisa menjawab ya. Medan listrik juga ada materinya. Yang pertama tentang hukum Gauss. Hukum Gauss juga memiliki persamaan ya. Bunyinya atau bunyi hukumnya bisa kamu baca di modul. Ini hukum Gauss dilambangkan dengan bentuk psi sama dengan medan listrik E dikalikan dengan luas permukaan A dikalikan dengan cos
theta atau besaran sudut yang menembus permukaannya. Nah, selain rumus ini bisa juga digunakan rumus Q per epsilon 0 atau permitivitas udara. Keterangannya bisa kamu lihat di modul. Kemudian bagian B itu ada tentang kuat medan listrik. Ibu singkat saya ya. Kuat medan listrik, kan itu kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik pada bola konduktor. Nah, ini maksudnya ada sebuah bola konduktor yang memiliki jari-jari. Kan kalau misalnya dia berbentuk bola berarti lingkaran ya bentuknya. Ini ibu ambil lingkaran saja. Dia pasti memiliki jari-jari. Jari-jarinya itu R. Diberi muatan. Kalau misalnya diberi muatan, misalnya muatannya ini ya. Muatan itu terserah mau dia mau negatif kah, mau dia positif kah. Yang jelas dia ada muatannya lah. Nah, maka muatan listrik ini yang tadi kita kasih itu akan tersebar merata pada permukaan bola. Jadi permukaannya saja merata dia tuh jumlahnya. Makanya bentuknya ini cantik kelihatannya susunannya karena memang dia tersebar merata. Ini R kecil tadi untuk jari-jari di dalam bola, sedangkan R besar ini jari-jari di luar bola. Maka kuat medan listrik berdasarkan jari-jari dalam dan jari-jari luarnya ini, kalau misalnya bisa kamu baca ya di modul yang sudah ibu kasih, kalau R-nya itu lebih kecil, kalau R-nya ini lebih kecil, maka E-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai kalau R-nya ini lebih kecil daripada R kecil, R besar ini nilainya lebih kecil daripada R kecil yang di dalam sini, maka nilai E-nya itu sama dengan 0. Nah, jika R-nya, R besar sama dengan nilainya R kecil, maka nilai E-nya itu K Q per R pangkat 2. Nah, jadi R-nya ini R-nya yang dipakai R yang di dalam. Sedangkan kalau R besarnya ini lebih besar daripada R kecil, maka E-nya itu K Q per R pangkat 2. Jadi R-nya R besar ini yang dipakai. Jelas ya? Oke. Nah, sedangkan rapat muatan pada bola konduktor itu bisa kamu lihat di modul rumusnya ya. Dan bagian C-nya kuat medan listrik pada konduktor 2 keping sejajar, 2 keping sejajar maksudnya batang yang sejajar itu yang dipertanyakan biasanya rapat muatannya saja. Bisa kamu baca kembali di modul.